seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan, kabarnya diculik dan ditukar dengan gas 3 kg oleh orang tak dikenal. Sang bocah akhirnya kembali kepada keluarga setelah 5 jam terkatung-katung di toko penjual gas. Cerita, ibu, tadi saya dibawa sama orang, terus tiba-tiba saya dikasih berhenti di pinggir jalan. Seorang bocah berusia 8 tahun berinisial AA asal Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan mungkin tak pernah membayangkan jika dirinya bakal menjadi korban penculikan. Sore itu, Jumat 24 Juli 2020, AA tengah asik bermain di pos ronda di dekat rumahnya. Tiba-tiba ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor mengajak AA pergi. Aksi penculikan itu terekam kamera pengawas. Namun dalam CCTV, AA terlihat tak memberontak seperti tidak terjadi penculikan. Disinilah lokasi seorang anak kecil di kampung Nipa-Nipa, Kecamatan Manggala, Makassar, diculik oleh 2 orang yang tidak dikenal. Korban yang tengah bermain bersama teman-temannya didatangi pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Korban dijanjikan untuk membelikan perangkat perbaikan di posko tempat dia bermain. Pelaku lalu membawa kabur sang anak. Teman korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke orang tua korban. Orang tua korban panik mencari tahu putra mereka yang sudah tidak ada di tempat bermain. Kami pun mencoba untuk mengunjungi kios tempat AA ditinggal oleh oknum penculik tersebut. Belakangan ada dugaan bahwa yang membawa AA pergi bukanlah penculik. Benarkah demikian? Setelah dibawa kabur oleh 2 orang yang tidak dikenalnya, si anak kemudian ditinggalkan di sebuah toko kelontong di BTN asal mula Kecamatan Tamalan Ria, Makassar. Pelaku lalu meninggalkan si anak di toko kelontong tersebut, lalu membawa pergi 4 tabung gas 3 kg. Pemilik warung yang sudah mulai curiga dengan gelagat si anak langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Hingga kini, kedua pelaku masih dalam proses pengejaran polisi. Ada dugaan pelaku adalah tetangga korban sendiri. Ini anak dititip di sana setelah si tersangka 2 orang ini mengambil 4 tabung gas. Setelah itu menyampaikan bahwa menurut dia lupa membawa uang untuk membayar 4 tabung gas ini. Sehingga dititiplah dengan alasan menitip anak ini bahwa titip dulu ini anak saya pergi ambil uang nanti saya kembali. Untuk ciri-ciri si tersangka 2 orang ini, penjual maupun pemilik toko di sana itu tidak melihat karena terbeda dengan meja jualan, lemari jualan, jadi tidak begitu melihat tingginya. Namun ciri-cirinya seperti yang di CCTV, warna bajunya dengan celana. Setelah berhasil pulang, korban bercerita jika kedua pelaku meninggalkannya di sebuah toko kelontong di wilayah Tamalan Rea. Korban juga mengaku sempat mendapat perlakuan kasar saat merasa takut dan mencoba melawan. Saya cerita, ibu, tadi saya dibawa sama orang, terus tiba-tiba saya dikasih berhenti di pinggir jalan. Tapi saya sempat tidur, terus saya buka mataku, saya lihat ini ya, yang gonceng, kenapa berubah jaketnya? Tadi dia pakai jaket grab warna hijau, tiba-tiba si pelaku yang membonceng, dia memakai jaket lepis warna biru. Habis itu anak saya bilang,
Ibu, saya dipukul kepala saya, terus disekap di sebuah rumah kosong, terus diikat tangannya lalu dipukul karena anak saya menangis. Jadi dengan kata ini adalah penggelabuan yang cerdas gitu ya, di mana memanfaatkan anak sebagai sarana atau sebagai media, sehingga kemudian lalu orang percaya bahwa kalau anak kita itu mana ada sih orang tua yang mau meninggalkan anak. Ya, jadi kalau anak menjadi jaminan misalnya, maka tentu kita akan pasti kembali untuk mengambil kembali anak itu, kan begitu. Nah, itulah persepsi yang dimanfaatkan oleh si pelaku kejahatan, sehingga kemudian lalu mengakibatkan kerugian pada diri toko pemilik tabung gas tersebut. Penculikan memang delicate ya, dalam arti kejahatan yang susah. Makanya kemudian kalau kita tarik ke arah penculikannya, rasanya hal ini tidak akan menambah orang lalu mau menculik gitu ya, atau mau mempergunakan anak untuk urusan seperti ini, rasanya tidak. Tapi kalau melihat ini sebagai kejahatan jalanan, kejahatan yang berada di tempat-tempat umum gitu ya, maka memang ini bisa menjadi modus baru. Ya, modus baru yang lalu perlu diwaspadai oleh orang tua, bahwa anak dijadikan umpan. Ya, anaknya mungkin tidak digebuki, tidak dikerasi secara seksual, tapi anak menjadi umpan, dan pasti bagi si anak menjadi trauma kan, bahwa anak lalu kemudian ada di tempat orang lain sendirian, nggak jelas gitu ya, sehingga kemudian anak menjadi takut. Anak memang kerap menjadi sasaran penculikan. Kepolosan sang anak menjadi salah satu senjata bagi pelaku tindak kejahatan untuk memuluskan niatnya. Nah, saya cerita, Ibu, tadi saya dibawa sama orang, terus tiba-tiba saya dikasih berhenti di pinggir jalan.